Nah, kitab-kitab pesantren itu mulai dari Fathul Qorib, I'anatul Thalibin, Minhajut Thalibin, ya isinya hampir sama. Kalaupun ada isinya yang hampir sama antara mungkin manuskrip yang dipunyai oleh siapa tadi, Kiai yang dari Jember tadi, dengan Sulam Taufik isinya sama. Kok hanya sebatas isi yang hampir sama mungkin, kemudian mengklaim kalau Sulam Taufik itu adalah hasil plagiat, ya. Maka tendensi kebencian ini sangat luar biasa, akan merubah segalanya ya. Yang benar pun akan menjadi salah, atau sebaliknya yang salah pun akan menjadi benar. Ini ada informasi terbaru ya. Iya. Kiai Mukhlis, iya, Kiai Mukhlis Jember itu kan punya manuskrip Kiai. Iya itu. Ya kan? Iya. Nah ternyata di manuskripnya Kiai Mukhlis itu tertulis 1200 Kiai. Iya. 1200 Hijriah kan? Betul. 1200 Hijriah. Nah sementara isinya itu sama persis dengan Sulam Taufik yang ditulis pada 1400 Kiai. Iya. Nah itu menurut Kiai gimana itu? Memang beliau ini bukan hanya saja mengatakan bahwa Sulam Taufik itu asalnya dari Wali Songo, tapi beliau ini membuktikan dengan membawa data manuskrip kitab Sulam Taufik yang ada pada zaman Wali Songo. Wah ini luar biasa. Saya jelas lebih percaya manuskrip Wali Songo karena dia lebih dulu ada. Betul. Semakin terbongkar berbagai macam kepalsuan yang dihubungkan dengan pengakuan Baal. Sebagaimana yang baru saja kita simak tadi, ternyata kitab Sulam Taufik pun bukan karya Baal. Jadi sobat sekalian, katanya ada seorang kiai dari Jember, namanya Kiai Mukhlis atau siapa itu ya, yang mempunyai satu manuskrip yang katanya ditulis tahun 1200-an Masehi. Katanya sih sangat mirip dengan isi dari Sulam Taufik. Tapi tingkat kemiripannya seperti apa sampai sekarang pun belum dirilis ya. Sudah sejauh mana penelitian yang dilakukan memperbandingkan antara manuskrip atau naskah kuno yang dimiliki oleh Kiai Mukhlis Jember itu dengan kitab Sulam Taufik itu sendiri. Tetapi mereka sudah mempunyai kesimpulan kalau kitab Sulam Taufik yang selama ini dipelajari di pesantren-pesantren itu hasil plagiat dari kitab asli yang sebenarnya ditulis oleh Wali Songo katanya. Tapi Wali Songo yang mana ini juga tidak jelas ya. Apakah Sunan Kalijogo ataukah Sunan Kudus atau Sunan Ampel atau bahkan Sunan Imaduddin ya. Ya itulah anehnya orang-orang pembatal nasab ya. Belum membuat satu penelitian yang komprehensif, yang menyeluruh, penelitian literasi yang sesuai dengan standar keilmuan, tetapi sudah berkoar-koar, sudah berani mengkoarkan diri, sudah berani membuat statement di media sosial, di YouTube, di TikTok ya, di internet. Ini dengan satu pernyataan yang sangat pede sekali mereka mengatakan kalau kitab Sulam Taufik yang selama ini kita kenal yang menulis atau mu'alifnya adalah seorang syekh atau seorang alim dari kalangan Habib Ba'alawi, mereka katakan ternyata yang nulis bukan dari kalangan Ba'alawi. Lalu siapa yang nulis? Katanya yang nulis itu adalah termasuk Wali Songo. Tapi Wali Songo yang mana? Enggak dijelaskan juga ya. Sobat sekalian, klaim-klaim seperti itu ya silakan saja. Buat klaim seperti apapun itu hak Anda, para pembatal nasab ya. Tetapi nanti masyarakat yang menilai dengan cerdas. Masyarakat kita sekarang sudah cerdas ya. Mana yang sesuai dengan keilmuan yang benar, mana yang ngawur, yang tendensius, yang inginnya mencari kesalahan orang-orang yang dibencinya. Walaupun nggak nemu-nemu ya pokoknya disalah-salahkan saja. Yang sebenarnya itu nggak salah, yang sebenarnya itu benar, maka dikatakan salah saja. Itulah gaweannya orang-orang gerombolan para pembatal nasab ya. Jadi apabila ini terbukti misalnya ya, kalau kitab Sulam Taufik ini adalah karya
ulama Nusantara atau karya Wali Songo ya, maka ini kan akan merubah haluan sejarah kita, sejarah pesantren ya. Oh ternyata ada pemalsuan ilmiah pada kitab Sulam Taufik ya. Ternyata yang ngarang itu bukan Al-Habib bin Thohir sebagaimana yang kita kenal sekarang ini. Ternyata yang ngarang adalah ulama Nusantara, ditengarai termasuk Wali Songo. Ya polemik masih terus bergulir ya. Kita tunggu penelitiannya ya para pembatal nasab, apakah klaim Anda itu benar ataukah salah ya. Kalau tidak salah kemarin Gus Zaini dalam channel YouTube-nya sudah memberikan informasi penting kepada kita ya tentang apa yang diklaim oleh para pembatal nasab itu, bahwasanya itu adalah manuskrip asli yang sebenarnya kitab Sulam Taufik ya, padahal tidak benar. Dari tata cara penulisannya pun ini tidak sesuai dengan kebiasaan penulisan para ulama-ulama ya. Kemudian dari isinya juga jauh dari tata letak yang ada dalam kitab Sulam Taufik ya. Kalaupun isinya mungkin hampir mirip-mirip, ya boleh dibilang kitab fikih itu semuanya hampir mirip-mirip. Karena pokok pembahasannya ya sama, mulai dari sholat, ubudiyah, muamalah, munakahat ya, jinayat, itu ya seperti itu, pembahasannya sama-sama saja ya. Kitab-kitab pesantren itu mulai dari Fathul Qorib, I'anatul Thalibin, Minhajut Thalibin, ya isinya hampir sama. Kalaupun ada isinya yang hampir sama antara mungkin manuskrip yang dipunyai oleh siapa tadi, Kiai yang dari Jember tadi, dengan Sulam Taufik isinya sama. Kok hanya sebatas isi yang hampir sama mungkin, kemudian mengklaim kalau Sulam Taufik itu adalah hasil plagiat ya. Maka tendensi kebencian ini sangat luar biasa, akan merubah segalanya ya. Yang benar pun akan menjadi salah, atau sebaliknya yang salah pun akan menjadi benar. Ini apabila tendensinya ini sudah kebencian, tendensi asobiah yang berlebihan ya. Dan ini juga akan meruntuhkan pendapat ulama Nusantara juga yang sangat masyhur. Ada Syekh Nawawi Al-Bantani dalam satu syarah Sulam Taufik yang sangat terkenal ya, boleh dicek di situ. Syekh Nawawi Al-Bantani ini mengatakan dalam mukadimah kitabnya Syarah Sulam Taufik, mengatakan bahwasanya risalah Sulam Taufik itu yang mengarang ya dari kalangan Syekh Al-Alamah Habib Ba'alawi ya, bukan dari yang lain. Atau di Syarah Irsyadur Rafiq ya, Syarah Sulam Taufik yang lain ada Irsyadur Rafiq, terdapat keterangan yang menerangkan tentang siapa pengarang asli kitab yang disarahi atau kitab Sulam Taufik. Pasti mereka semuanya akan mengatakan itu adalah kitab karangan Al-Habib bin Thohir dari Hadramaut ya, Pahlawi. Nah,